ke Bu Titi. Oh iya, oke. Saya. Recording in progress. Oke. Bismillah Pak Arwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sholat semua? Sudah. Baik. Untuk memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen satu persatu ya. Adrian mana? Ada Pak. Aham Hasan. Ada Pak. Alwi tadi katanya sakit ya? Ada Pak. Arfanda? Ada Pak. Arya Ramadan? Ada Pak. Fadlul Rahman Ramadan? Ada Pak. Fadlul? Sakit? Ada Pak. Muhammad Farel mana? Ada Pak. Makbul Nur? Di luar ya? Masih sholat ya? Muhammad Aidil? Ada Pak. Faik? Masih sholat? Ada Pak. Saki? Ada Pak. Sunardi? Izin Pak. Isin? Alia Triganita? Hadir Pak. Aprianti Saputri? Izin Pak. Kemana? Gila Pak Tosikoy. Esti? Hadir Pak. Gita Aris? Hadir Pak. Harseti Bilbina? Hadir Pak. Nurul Ratu Fausia? Hadir Pak. Rastika Hadir Pak. Isin ya? Pak. Reski Trihandayani? Hadir Pak. Rizka? Hadir Pak. Rizky Putri Amelia? Hadir Pak. Sriani? Hadir Pak. Gina? Hadir Pak. Baik, untuk memulai materi pada hari ini, saya akan bertanya kepada kalian semua materi sebelumnya yang pernah kalian pelajari atau dapatkan apa saja terkait pemrograman web. Ada yang bisa jelaskan? Atau kalian selama ini belajar apa? Cyber security. Cyber security, yang mana Pak Topik? Kalau Pak Topik, ayat. Arduino Pak. Oh, IT. Iya, Pak. Jadi untuk bahasa pemrograman itu sampai di mana? Bahasa pemrograman sudah sampai di mana? Java. Java, oke. Kalau begitu kita akan masuk ke materi yang baru, itu bahasa pemrograman web ya, biasa disebut dengan bahasa PHP. Ini bahasa tingkat tinggi. Oke, tapi sebelum masuk ke bahasa pemrogramannya, kita akan membahas tentang errornya dulu. Errornya sebelum kita kuasai bagaimana caranya coding ya, kita pelajari dulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat coding ya. Ini dasar-dasarnya saja. Oke. Saya mulai dari pertanyaan pengenalan dulu ya. Di atas ini ada 3 pertanyaan. Ini namanya pertanyaan pemantik. Jadi saya harap dengan pertanyaan ini kalian bisa lebih tekun lagi belajar tentang bahasa
pemrograman web. Jadi yang pertama, pernahkah Anda mendengar tentang error atau syntax error? Pernah? Siapa yang bisa jelaskan satu orang? Coba. Saya Pak. Ya silakan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dari 11 PPW 3 Sistem. Saya pernah mendengar tentang error. Error adalah gangguan dalam sebuah aplikasi dan web, contohnya gangguan seperti munculnya virus. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Farel. Ya, jadi syntax error itu terjadi biasanya karena gangguan virus juga. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sebenarnya penyebab dari syntax error itu sehingga muncul? Apa penyebabnya? Ada yang bisa? Ya, coba perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Manusia dari kelas 11 PPW 3. Penyebab munculnya error adalah error biasanya muncul ketika jaringan tidak stabil dan bisa juga karena banyaknya virus di perangkat tersebut. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ya, tepuk tangan untuk syntax. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus belajar tentang syntax error? Kenapa harus belajar begini? Coba perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah dari kelas 11 PPW 3. Mengapa kita harus belajar tentang syntax error? Karena dengan mempelajari syntax error, programmer dapat mengatasi error dalam sistem program aplikasi atau web yang dikembangkan. Ya, benar sekali, tepuk tangan dulu untuk syntax. Ya, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan pemantik. Dari jawaban-jawaban yang kalian berikan semua, itu saya bisa memberikan kesimpulan bahwa untuk pelajaran kedepannya kalian pasti lebih semangat lagi. Kenapa? Karena pertanyaan ini mendasar sekali, kalian bisa jawab. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita bagaimana, kode pembelajaran, KD-nya bagaimana pembelajaran nanti materi kedepannya apa saja, ya akan saya tampilkan di layar presentasi. Jadi bisa dicatat, bisa juga disimpan, direkam di memori otak, ya. Jadi judul materi kita hari ini adalah penanganan kesalahan pada program. Yang pertama, kita harus dan kalian harus tahu kompetensi dasarnya apa. Yang pertama, menganalisis penanganan kesalahan pada program. Jadi kalian harus menganalisis dulu, ya, analisa baik-baik. Atau bisa nanti menggunakan HP, cari internet, ya, bagaimana cara menganalisa sehingga terjadi sebuah kesalahan. Kemudian setelah analisa selesai, maka pasti ada tindak lanjutnya. Apa itu tindak lanjutnya? Adalah melakukan perbaikan. Ya, itu di kompetensi dasar 4.17, melakukan perbaikan penanganan kesalahan pada program. Jadi yang pertama, kompetensi 3.17, menganalisis penanganan kesalahan pada program. Kompetensi berikutnya 4.17, melakukan perbaikan dari apa yang kalian analisis tadi. Oke? Sampai di sini paham? Oke. Jadi berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu
melalui brainstorm, yang pertama melalui brainstorming, peserta didik diharapkan menerapkan penanganan kesalahan dari program dengan tepat. Jadi nanti akan dibentuk kelompok. Nama bentuk kelompoknya itu brainstorming. Maksudnya apa? Dari satu kelompok itu ada 5 peserta. Setiap peserta wajib memberikan ide, ya, memberikan masukan. Anggap saja Farel mencari referensi di Google, ya, ditulis, toh, dikumpulkan nanti idenya. Kemudian temannya Farel, siapa lagi, kumpulkan semua ide-idenya, toh. Kalian satukan nanti, Mak. Ya, oke? Itu. Yang kedua, melalui brainstorming peserta didik menentukan prosedur yang tepat dalam penanganan kesalahan. Jadi, untuk mengatasi kesalahan, itu ada prosedurnya. Tidak boleh langsung begini. Seperti motor, ya, seperti motor. Ketika ada kesalahan pada motor, anggaplah motor tiba-tiba mati. Tidak mungkin langsung dibawa pergi di bengkel. Harus diperiksa dulu. Apakah bensinnya ada? Jangan sampai bensinnya habis. Kau bawa ke bengkel, toh? Ternyata sudah lewat nih penjual bensin. Kau bawa ke bengkel jauh sekali, toh? Itu makanya kita pakai prosedur dalam menangani kesalahan nanti. Oke? Berikutnya, melalui hasil praktek diharapkan mampu menguji prosedur dalam penanganan kesalahan program dengan benar. Jadi nanti apa yang kalian dapatkan itu, ya, itu nanti akan diuji, ya, diuji nanti. Yang terakhir, melalui praktik peserta didik diharapkan mampu menangani kesalahan agar tercapai program yang berjalan dengan benar. Jadi tujuannya sebenarnya adalah ada error diselesaikan. Itu nih, oke? Ada error diselesaikan. Toh, itu. Jadi boleh saya lanjut? Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Berikutnya kita masuk di kegiatan inti. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk di kegiatan intinya. Yang mana itu dibilang kegiatan inti? Tadi kan saya cuma pengenalan gitu. Kita diperkenalkan, oh ternyata kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan, kode-kode error. Lah, kita masuk di kegiatan inti. Oke? Kegiatan inti yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penanganan kesalahan pada program. Penanganan kesalahan ketika yang pertama, ya, ketika membuat skrip dan aplikasi web. Penanganan kesalahan adalah bagian penting. Jadi sangat penting kalian harus mengetahui bagaimana mengatasi sebuah kesalahan. Seperti tadi saya bilang, motor toh. Jadi kalau kau pakai motor harus kau juga tahu perbaiki. Jangan cuma tinggal pakai. Oke, begitupun dengan HP. Setidaknya ada kau tahu. Contoh kalau error di WhatsAppmu, bagaimana caranya? Hapus saja baru install lagi. Oke. Berikutnya, yang kedua apa? Coba baca panel. Jika sebuah proyek program tidak memiliki prosedur kesalahan bagaimana pengecekan, program tersebut akan membuka risiko keamanan. Ya, jadi inti daripada yang kedua itu, ada yang bisa jelaskan apa intinya? Kuncinya apa? Prosedur. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada? Coba, ayo, ada? Ada yang bisa? Baca, jika sebuah kode program tidak memiliki prosedur kesalahan kode pada pengecekan, program tersebut akan membuka risiko keamanan. Seperti tadi saya bilang motor. Jadi saya buka kembali pemikirannya. Jadi intinya adalah jika kita mau memperbaiki sebuah kesalahan harus berdasarkan prosedur. Ingat, jika kita akan memperbaiki sebuah kesalahan harus sesuai dengan prosedur. Apa akibatnya jika tidak sesuai prosedur?
maka akan tambah celaka. Bertambahlah masalah. Toh, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Coba berikan saya satu contoh. Kegiatan aktivitas sehari-harimu yang membutuhkan penanganan seperti tadi motor, tidak mungkin saya bawa langsung pergi di bengkel, maka saya harus cek dulu bensinnya. Selain daripada itu ada yang bisa contoh, Pak, mau saya perbaiki Pak, tidak mungkin langsung saya bawa pergi di bengkel, saya dulu. Ada. Apa coba? Jangan malu-malu. Ini kok bici-bici. Apa coba? Contoh. Ya silakan berdiri. Perkenalkan dulu nama. Baik, terima kasih. Siapa? Nama saya Muhammad Aidil, ya. Contoh seperti radio. Kenapa itu radio? Kita harus memeriksa dulu sebelum dibawa ke tempatnya. Ya, sama tadi seperti begitu pun HP itu tidak mungkin juga langsung baru nanti begini contoh ya. Kenapa HP itu tidak mau menyala? Ternyata lobby di HP-nya tidak bawa itu kan servis. Begitu contohnya. Makanya harus pakai otak sesuai prosedur lah. Periksa dulu. Kan biasanya begitu kalau mati lobby nggak main dicolok nih ternyata setelah bisa dulu. Ternyata setelah dicas masih begitu. Nah, itu kan sesuai prosedur, maka serahkan ke ahlinya, mau pikirnya, toh. Tapi kan biasa ada begitu, HP mati, dicas, menyala, alhamdulillah, toh. Ya, tidak keluar lagi uangmu, begitu, oke? Paham? Oke, begitu. Yang kedua, default error handling di PHP sangat simple, di mana pesan kesalahan dengan nama file, nomor baris, dan pesan yang menjelaskan kesalahan tersebut dikirim ke browser. Jadi ada kesalahan yang biasa ditampilkan nanti di browser. Ada kesalahan nanti ditampilkan di browser. Seperti biasa kalau sementara kita main game, contoh gini ya, sementara kita bermain game, tiba-tiba ada pesan muncul bahwa maintenance atau 15 menit lagi akan maintenance itu. Jadi kurang lebih seperti itu pesannya. Misalnya dengan banyak simbol saya coba ke yang konsepnya saja ya. Tadi sudah dimengerti ini Pak, kan intinya itu yang itu tadi. Intinya itu sesuai prosedur, intinya itu sesuai prosedur. Konsep menampilkan kesalahan pada program. Seperti bahasa pemrograman lainnya, PHP juga memiliki mekanisme penanganan kesalahan dengan menampilkan pesan-pesan kesalahan sesuai dengan jenis kesalahannya. Berikan saya satu contoh aksi nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, ada rusak langsung muncul. Nah, kasih tahu Ki, bilangnya ininya yang rusak. Ada? Berikan tak? Pernah juga sementara membagi ke apa tuh? Apa muncul itu? Rusak ininya. Atau ada tampilan itu bilang aneh. Bukti di begini dulu. Ada? Bisa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan nama saya Fadlur Rahman Ramadan. Ya, oke. Biasanya terjadi di laptop ketika layarnya terjadi sebuah kesalahan, yaitu ketika menjadi hitam. Terima kasih. Ya, biasa layar hitam atau biasa juga layar biru. Ada tulisannya blue screen. Iya, Pak. Itu. Begitupun nanti dengan bahasa PHP yang akan kita pelajari. Mungkin di pembelajaran berikutnya, praktek berikutnya ya. PHP. Bahasa PHP biasanya ketika ada sesuatu pesan-pesan error atau kesalahan, maka muncul langsung di intinya bahwa errornya di sini. Toh? Karena kan bayangkan nih, kalau seumpama kalian menggunakan motor, kan sekarang motor yang terbaru yang injeksi itu biasanya kalau rusak ada muncul di anunya, di speedometernya itu kodenya.
atau berkedip-kedip itu mesinnya, simbol mesinnya. Berkedip-kedip itu menandakan bahwa blok mesinnya yang rusak. Toh, itu. Begitupun dengan bahasa PHP. Ketika ada kesalahan ketik, toh, maka langsung diintinya, yang rusaknya di baris ini. Bayangkan nih, kalau kau ketik 1000 kode, toh, kau jalankan itu kode, tidak bisa jalan. Yang mana rusak ini nih? Yang mana salah dong? Tidak mungkin kau harus cari semua periksa dari 1 sampai 1000 baris itu. Tuh, cari kepalamu. No, itulah bagusnya bahasa pemrograman PHP atau bahasa pemrograman itu bagusnya ketika ada yang salah ketik toh, langsung bilang, di baris ini ada yang rusak. Enak, jadi bayangkan kalau ada 1000 baris, di situ muncul baris keempat error. Langsung di intinya baris keempat. Jadi jangan mau cari lagi di baris ke-10, baris ke-20, langsung ke baris keempat. Oke, paham? Itu ya, jadi itu. Jadi itu konsep menampilkan kesalahan pada bahasa ya PHP. Oke, berikutnya secara umum sebuah kode PHP hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk menjalankan kodenya. Jadi ketika dijalankan, sudah mengetik dijalankan langsung tampil. Apa yang tampil? Dua kemungkinan, hasilnya atau kesalahannya. Ya, hasil atau kesalahan. Berikutnya, coba baca yang terakhir. Apabila lebih dari waktu tersebut dapat dipastikan terdapat kode yang salah, misalnya terjadi di infinity loop, kode perulangan yang tidak pernah berhenti. Ya, apabila lebih dari waktu tersebut, terima kasih. Apabila lebih dari waktu tersebut dapat dipastikan terdapat kode yang salah, misalnya terjadi infinity loop, kode perulangan yang tidak pernah berhenti. Akan diberikan nanti contohnya di slide selanjutnya. Ya, yang mana itu? Yang 1.a kemudian variable. Yang mana dibilang? Pesan kesalahan jenis ini disebabkan oleh nama variabel yang disebutkan pada baris yang ditunjuk tidak dikenal. Jadi ada baris yang tidak dikenal. Toh? Yang mana kira-kira error di situ? Yang mana? Mana? Bisa tunjuk? Bisa tunjuk. Siapa bisa tunjuk? Yang mana? Tunjuk. Yang mana? Nama di situ. Mana nama di situ? Siapa namanya tadi? Ayu ini? Pak, tunjuknya ini. Kenapa itu? Salah itu Pak. Apanya salah? Apanya salah? Hurufnya. Mana? Coba. Berarti yang di situ salah, tapi apanya? Kenapa itu? Kenapa itu? Ikut mendeklarasikan nama. Coba tunggu, yang mana dibilang deklarasinya mana? 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 Hurufnya Pak. Hurufnya itu ya. A. Ya A, harusnya Name. sedikit lagi. Sedikit lagi, cocok itu salah, cocok nih salahnya ini sama ini, sedikit lagi. Coba tunjukin yang mana, sedikit lagi. Kurang garis banyak di sini Pak. Kurang ya Pak. Oke, silakan dulu. Oke, semua saya anggap benar ya, saya anggap benar. Jadi sudah jelas nih di sini nama variabel Salah. Nama variabel yang salah. Jadi ini harus mengikut ke yang atas, ya, bukan name tapi nama. Jadi di sini harusnya nama bukan name. Karena yang diperkenalkan pertama adalah Nama. itu, oke? Itu ya, oke? Oke. Supaya ada error, kenapa ini error deh? Cari dulu variabelnya apa? Nama. Dia akan mengambil data dari atas, toh? Paham? Oke. Yang tadi undenn
undefined variable ya. Iya, Pak. Berikutnya undefined index. Pesan kesalahan ini lebih terfokus pada indeks di baris yang bersangkutan. Secara mendasar, indeks sering dipakai sebagai array. Berikut ini beberapa penyebab terjadinya error. Yang mana errornya di sini? Seperti tadi yang saya bilang, langsung ditunjuk di baris keberapa? Ini tahu. Baris keberapa? Baris keempat. Penglain keempat. Kan? Itu. Nah, berarti dia kesalahannya berada di script ini. Apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama, ini penyebabnya, jawabannya di bawah. Berikut ini beberapa penyebab terjadi error tersebut. Yang pertama, atribut tidak sesuai. Nah, yang kedua, tidak adanya nama di tag yang dikirim yang belum diberikan atribut name. Nama atribut di HTML, namanya berbeda. Toh, seperti tadi. Beda dengan yang dipanggil. Ya, di sini kan name. Toh, bisa jadi yang dipanggil adalah nama. Nama. Toh, harusnya name. Ini. Paham sampai di sini? Kasih paham saya. Gimana kita lagi? Tidak ada. Oke. Jika sebuah coding di HTML membuat input name dalam tanda petik name, pada PHP membuat kode panggil post name. Jadi yang dipanggil harusnya name. Oke, ini ya. Hal yang perlu dipahami. Oke. Ini undefined index. Yang C, undefined Konstan. constant. Not types undefined constant muncul ketika di bagian yang seharusnya diberikan tanda petik, baik tanda petik 1 lupa atau biasanya salah ya. Harusnya dia kasih tanda petik 2, dia kasih tanda petik 1, atau biasa juga tuh tanda petik 1, nah kasih 2 ya. Mengerti maksudnya mengerti? Harusnya tanda petik 2, nah kasih tanda petik 1 2 kali. Begitu ya, tidak begitu maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kesalahan pada tanda petik. Ini harusnya petik 2 dia kasih petik 1. Toh? Iya, Pak. Oke. Jadi itu tadi undefined constant. Oke. Berikutnya pesan error warning. Secara umum pesan error di TT hanya berupa peringatan saja ya. Script tetap dilanjutkan. Beberapa jenis error dengan level penanganan lebih tinggi diantaranya sebagai berikut: nama fungsi dan kesalahan. Pesan error di sini pada dasarnya berkaitan dengan database, baik menggunakan engine. Dua error peningkatan tersebut bisa muncul hanya karena sebuah penyebab yang sama, yaitu SQL yang tidak valid. Cara memperbaikinya adalah dengan memastikan SQL inputan di perulangan while maupun for sudah benar. Coba ada yang bisa beri kesimpulan di sini. Yang mana di sini? Baca dulu itu. Pesan kesalahan tersebut biasanya muncul pada saat memanggil sebuah fungsi. Terlepas fungsi tersebut buatan sendiri maupun fungsi bawaan PHP, fungsi exploit pada PHP seharusnya diinput minimal 2 parameter, tetapi hanya diinput 1. Ya. Nah ini yang dia kesalahannya. Pesan error di sini pada dasarnya berkaitan erat dengan apa? Database. Jadi yang ininya, yang SQL fetch array-nya itu dia cuma input satu saja. Harusnya dia input 2 kali. Toh, yang di atas sama di bawah. Tapi yang begini biasa masih bisa dijalankan lagi program, dilanjut saja. Toh, tapi akan berakibat fatal sama aplikasi nanti kalau sementara jalan nih. Artinya seperti botol, sudah jelas mogok masih dipaksa. Toh, bisa dijalan tapi
tambah paham urusan. Oke? Ya, Pak. Berikutnya pesan parse error. Secara umum pesan parse error dikategorikan sebagai berikut. Sintaks error. Yang pertama sintaks error. Jenis kesalahan yang paling sering ditemukan saat membuat program atau pemeliharaan palsu atau coding, ya, atau coding ya. Biasanya ada tulisannya sintaks error. Ini poin pentingnya. Beberapa penyebab terjadinya sintaks error antara lain adalah huruf suraba yang Tidak ditutup. tidak ditutup. Jadi kalau ada pembuka harus ada penutup begitu. Toh? Pernah dengar ini nggak huruf suraba? Pernah, Pak. Toh? Pernah. Di Java ada? Ada, Pak. Toh? Begitu. Ini dia contohnya. Contohnya, yang mana kira-kira kesalahannya? Jelas bikin warna merah. Titik koma, Pak. Titik komanya tidak ada. Ya. Tadi kan warna merah. Sekarang saya berikan pertanyaan. Bagaimana caranya? Atau begini, yang mana biasanya rentan sekali error? Kalau tidak ada begitunya. Kata titik komanya tidak ada. Iya, Pak. Nah, selain titik koma apa biasa yang rentan? Yang main tunjuk. Yang mana bilang? Mana huruf suraba? Huruf suraba mana? Mana? Ada tadi di error keberapa itu? Yang bagian apa ada tadi? Tanda petiknya. Iya, Pak. Tanda petiknya apa lagi? Satu pi. Satu. Tadi saya bilang kalau ada pembuka ada. Yang mana? Yang mana? Tunjuk ini lagi tunjuk. Ini membuka, Pak. Ya, biasanya yang buka tutup itu seperti kalau masuk di rumahnya orang, yang buka tutup itu punya orang, betul? Iya, Pak. Nah, begitu ya. Jadi biasanya yang terjadi bulu baik titik koma sama tanda petik sama bulu tutup. Biasanya juga tanda petik, kayak titik tanda petik dua. Biasanya tanda petik satu mau kasih dua kali gitu. Betul? Salah itu, oke? Itu jadi pintar-pintar lah. Biasanya kurang fokus, kurang kopi, kurang kopi. Oke, pesan error di sini disebutkan. Ada ini yang kedua, pesan error yang kedua, parse error. Cara mengatasinya adalah dengan membuat coding dari awal atau mengecek Pak. Ini dia dikatakan bahwa cara mengatasinya adalah membuat coding dari awal, bau. Bagaimana nih? Ada biasa terjadi seperti itu, nah. Seperti saya pernah begitu. Buat coding dari awal toh, sampai di tengah-tengah error. Saya utak-atik, masih error, bagus. Padahal sebenarnya andai kan saya tahu caranya tangani, satu ada di situ yang salah. Iya, mulai dari awal kali bagus sih. Kan biasanya begitu kalau mulai dari awal lembaran baru enak. Tapi Pak, setengah mati, mengetik lagi, begitu ya. Nah, sama nih pesan ini disebabkan oleh kurangnya tanda huruf tutup, begitu. Di awalnya biasa melupai, di awalnya dikasih pembuka, di akhirnya lupa. Pesan fatal error. Error berkaitan dengan nama fungsi. Pesan error jenis ini dapat diatasi dengan meneliti ulang semua coding yang ada. Misalnya salah menyebutkan atau salah mengetik nama fungsi yang digunakan. Pertanyaanku adalah bagaimana caranya mengetahui ada yang salah? Contoh. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sini ya. Di sini. Ada tidak contoh coding di sini? Ya, begini saja saya tulis saja ya. Anggaplah ada banyak
tulisan. Nah, lihat di sini. Kenapa? Tidak. Tidak lihat. Hah? Oh, harusnya saya tutup dulu ini. Sorry. Harusnya saya tutup dulu ini. Tapi ini. Nah ini toh tadi kan yang dibahas itu adalah apa tadi? Pak? Hah? Ini Jadi Pak. Oke. Pesan error jenis ini dapat diatasi dengan meneliti ulang semua kode yang ada. Misalnya salah menyebutkan atau salah mengetik. Bagaimana caranya kita teliti ulang? Contohnya, di sini saya kasih tanda petik, di bawahnya saya kasih tanda petik lagi. Dan kemudian ada yang tanda petik 2. Ada tanda petik 2 kan? Oke, ada yang tanda petik 2. Saya hapus dulu ini, saya kasih contoh ya, contoh ini. Bagaimana caranya Pak? Banyak sekali. Bagaimana caranya diperbaiki? Ada sebenarnya dasar-dasar sekali ini. Kita pakai kontrol V, F, kontrol F. Atau kalau di ini kontrol H kalau di notepad ya. Kontrol H namanya replace. Maksud daripada replace apa? Apa yang mau dicari? Di situ tertulis win. Apa yang dicari maksudnya? Saya mau cari kesalahannya. Saya prediksi yang salah ini kayaknya tanda petik 2-nya saya kasih tanda petik 1 2 kali. Makanya saya perbaiki. Cara cepat. Bagaimana caranya? Saya akan mencari dulu tanda petik 1 yang 2 kali. Ketik di situ. Saya ganti dengan tanda petik 2. Terganti langsung plus A. Terganti langsung. Terganti langsung dong? Iya Pak. Tidak capek-capek lagi. Oke? Begitu ya. Jadi fatal error. Mana nih? Oke. Berikutnya pesan blank error. Penyebab utama terjadinya blank error adalah kesalahan logika atau kesalahan dalam membuat if tanpa else. Apa itu else? Nah, sudah selesai. Apa itu? Saya Pak. Apa? Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar. Ya, coba translate pilihan apa itu? Pilihan terakhir tadi toh? Apa itu? Ada bahasa Indonesianya apa? Sampai kita. Ketika menjalankan sebuah coding tiba-tiba terjadi masalah yang tidak diketahui. Bahkan bagian di coding sendiri membuat sebuah kondisi untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. Yang terjadi adalah pesan blank error. Akan kita lihat nanti. Akan kita lihat, saya lanjut saja dulu. Nanti saya tunjukkan nanti yang mana dibilang kesalahan if, ya. Masuk di yang kedua ya, prosedur program penanganan kesalahan. Coba saya minta yang di depannya laki-laki baca, ya. Baca ini yang pertama, jarang sekali coba. Jarang sekali seorang web dapat menetapkan tulisan garis oleh program tanpa ditemukan kesalahan pada saat
Jadi manusia itu kalau bikin aplikasi pasti ada errornya. Tidak mungkin toh dia bikin banyak baris langsung dijalankan, langsung jalan. Toh pasti ada error. Ya, itu. Yang kedua, penyebabnya adalah hampir tidak ada aplikasi yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan. Jadi sebelum sempurna itu apa-apa, pasti salah dulu. Seperti motor, sebelum bisa dipakai, pasti diuji coba dulu semua. Mungkin ketika diuji coba sama orang pertama, langsung patah anunya. Patah segitiganya toh, diperbaiki segitiganya. Diuji lagi yang kedua, langsung patah anunya, patah rangka tengahnya toh, diperbaiki lagi sampainya sempurna. Oke, begitu ya. Begitu juga program. Berikutnya, makin besar aplikasi yang dibuat, makin banyak kesalahannya. Begitu. Jadi, aplikasi yang kalian gunakan itu seperti WhatsApp atau bisa digunakan sempurna seperti itu, pasti sebelum beredar pasti banyak sekali error-errornya. Iya. Yang dulunya, bayangkan dulu itu WA tidak bisa scan barcode. Tidak bisa. Kalaupun bisa toh, ketika mati HP pasti dia di situ juga tidak bisa diakses. Tapi sekarang mati HP masih bisa diakses di laptop. Toh? Ya. 2A, menggunakan fungsi dari dari berbagai cara dan metode dalam menangani error yang dimiliki oleh PHP terdapat satu cara paling praktis dan simpel, yaitu menggunakan perintah di. Caranya adalah dengan menyeleksi kondisi, lalu jika tidak terpenuhi dapat menaruh kondisi. Nanti diberi di sini contohnya. Jika posisi dieksekusi, program akan berhenti dan skrip program di bawahnya tidak akan dijalankan. Jadi ini dibilang sesuai prosedur. Biasanya kalau program itu dites, dites, biasanya muncul banyak error, mulai dari error awal sampai error. Kalau kita pakai fungsi ini, maka fungsi error yang pertama dulu ditampilkan, dulu yang di bawah, jadi tidak usah nanti dipotong ceritanya, dipotong artinya begini, bagaimana nih? Lihat saja ini, lihat, menggunakan fungsi di if exist lxd file tidak ditemukan. Andaikan kita tidak pakai fungsi di, aplikasi dijalankan, maka error langsung muncul. Toh, error. Tapi karena kita pakai fungsi di, maka error itu bisa diganti dengan perintah begitu. Dimodifikasi itu error. Toh, dimodifikasi supaya muncul bahasa apa yang kita inginkan. Toh, contoh, istilah ditulis, tidak ada itu file yang mau ditampilkan. Toh, oke? Paham? Itu maksud daripada di. Oke? 2B, menggunakan custom error. Membuat custom error, format custom error. Formatnya seperti ini: error function, error message, error file, error line. Nah, ini semua. Jenis error level. Apa itu? Message apa, file apa, line apa, konteks apa. Nanti saya kirim di grup. Ya, saya kirim di grup. Tapi baca-baca dulu. Apa maksudnya ini custom error? Seperti motor bisa di custom. Seperti tadi custom error ini. Custom error ini di file tidak ditemukan, kita yang custom nih tulisannya. Oke, paham? Paham. Oh, begitu.
Oke, sudah tidak ada lagi. Ini hanya tentang ini server, ya. Oke, sekian materi tentang apa tadi, penanganan kesalahan error. Dasar-dasarnya ini juga kalian tahu toh. Oh, ternyata kalau error begininya yang salah, ini yang harus diperbaiki. Seperti tadi ada yang kalian dapatkan dari materi ini, yaitu cara cepatnya tadi dapatkan. Kalau suka kau yakin bahwa tanda petiknya ini yang salah toh, maka cari dengan Ctrl F atau refresh. Cari saja perintah refresh di menu toh, gitu. Oke. Berikutnya saya akan mengorganisasikan kalian dalam sebuah kelompok, ya. Jadi untuk kelompok yang pertama itu sudah ada nggak kelompok pertama? Mana kelompok pertama? Kelompok pertama di sini. Kelompok kedua ini. Kelompok kedua berapa orang? 4 orang juga. Kelompok 3, 3, 4, 5 nama. Kelompok 3 juara. Kelompok 4 orang juga. Ya, semoga kelompok 3 nanti pemenangnya. Maksudnya memberikan ide yang paling banyak, ya. Jadi dengarkan saya. Kita akan membagi kelompok dan sudah terbagi di kelompoknya, toh. Masing-masing anggota kelompok itu memberikan ide, ya. Cari yang aktif, ya. Cari di HP-nya, nanti ada soal nanti saya berikan. Ada soal saya berikan. Kalian harus aktif mencari referensinya, oke? Kemudian nanti setelah itu kalian berikan nanti kesimpulan. Toh, kita berdiskusi, oke? Kita akan berdiskusi dari hasil apa yang kalian dapatkan, ya. Di samping itu ada di lembaran LKPD yang saya bagikan tadi. Coba diangkat dulu. Kelompok 1 mana lembarannya? Oke, kelompok 2, kelompok 3 ada di, kelompok 4 ada di. Oke. Saya harapkan kalian bergabung di kelompoknya masing-masing untuk menjawab soal yang saya berikan. Silakan. Begini caranya. Ataupun bisa kalau bagi kelompok kita ya lebih itu begini, Pak. Begitu. Paham tadi, mendengarkan apa yang saya bilang? Cari juga jawaban yang lain. Jangan berpaku pada. Oke.
Baik, bagaimana? Sudah selesai semua? Ya. Kalau begitu saya mau masing-masing kelompok itu mengutarakan hasil apa yang didapatkan, ya. Jadi saya mulai dari kelompok yang mana dulu? Ya, yang 3 dulu, yang banyak orang. Silakan, kelompok 3. Kelompok 3 coba apa namanya? Coba berikan kesimpulan dari soal yang pertama. Soal yang pertama, Pak. Jelaskan apa itu kesalahan error pada PHP. Siapa yang bisa? Kelompok 3. Coba berdiri. Jelaskan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fausia dari kelompok 3. Ya, Fausia. Fausia. Oke. Jadi kesalahan error pada program PHP adalah error adalah suatu kesalahan yang terjadi dalam sebuah program baik dari pengguna maupun script. Ada yang bisa Beda dari ya, coba yang lain. Oke, sudah benar itu ya. Coba yang kelompok 2. Ada yang nih. Ya. Ya, kesalahan pada saat pembuatan coding. Oke, kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan itu nama. Perkenalkan nama saya Arfan Desna. Siapa nak? Arman? Arfan Desna. Arfan ya, Arfan. Maksud saya penyebab terjadinya error dan kurang yang merupakan titik koma pada akhir suatu perintah. Ya, jadi error menurut kelompok 1, error itu kurangnya titik atau koma pada saat coding. Ya, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi semua benar. Bagaimana dengan kelompok 4? Error itu apa? Coba berdiri dulu. Perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa itu error, nak? Jadi penyimpanan yang berulang, kemudian dia tidak menyadari bahwa apa yang disimpan itu atau bagaimana. Ada yang bisa jelaskan yang lain dari kelompok 4? Saya masih ada kelompok 4 atau dari kelompok lain ada yang paham? Ada jawaban lain dari kelompok 4? Ada jawaban lain? Kelompok lain yang bisa membantu? Ada? Masih nomor
nomor 1? Ada? Coba diulang jawabannya tadi kelompok 4. Bisa baca yang kan suaranya. Baca. Kasih kerasin ya. Penyimpangan yang bersifat sistematis, penyimpangan yang terjadi berulang-ulang dan sang penjelajahan tidak menyadari bahwa yang ia lakukan itu merupakan penyimpangan. Oh, penyimpangan bukan penyimpangan. Ternyata saya yang sering dengar. Jadi maksudnya adalah ada penyimpangan, ya. Artinya salah ketik, ya. Salah ketik ya. Oke, sudah benar semua. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 1 itu kita fixkan. Sudah paham nih semua, sudah benar semua ya? Sudah saya nyatakan benar semua. Kemudian lanjut di tadi perempuan belum ya? Lanjut di soal B. Soal B. Jangan dulu, perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Saputra. Ya. Akan menjawab soal dari B. Sebutkan dan jelaskan jenis error yang terjadi pada program tiap anggota memberi 2 masukan. 1. Sintas error. Sintas error adalah kesalahan yang muncul karena adanya aturan bahasa pemrograman tertentu yang tidak diikuti. 2. Logical error atau kesalahan logika merupakan error yang paling sulit dideteksi. Hal itu disebabkan error yang saat ini terjadi bukan karena adanya kesalahan penulisan atau kesalahan pada proses rantai. Ya, sudah benar. Coba di sampingnya lagi atau siapa lagi, kan di sini harus memberikan 2 masukan. Ya. 2 masukan, jadi satu masukan lagi. Atau dengan orang yang sama tidak apa-apa. 1 masukan lagi untuk kelompok 3. Oh, 2 minta ini. Oh, 2 nih. Oke. Oke. Sintaks sama logika yang benar. Jadi jenis error itu ada kesalahan sintaks sama kesalahan logika. Benar sekali. Oke, yang B-nya lagi, kelompok 2. Kelompok 3 tadi selesai, aman ya. Kelompok 2 lagi. Perkenalkan, nama saya Baik. Ya. Runtime error. Runtime error adalah kesalahan yang terjadi saat program dijalankan mengalami lagging atau macet. Ya. Macet. Yang pertama itu. Ya, yang kedua. Complication error adalah jenis error yang terjadi saat proses koneksi bahasa pemrograman terbentuk lain yang mudah dikonsolidasi. Oh, kompilasi ya. Yang kedua kompilasinya. Yang pertama tadi rantai. Ya. Oke. Untuk kelompok 2 bagian B-nya sudah selesai. Kelompok siapa lagi? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap-siap. Kelompok 4 ya. Ada 2 ya jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, ya. Tolong didengarkan dulu. Intervensinya kemungkinan besar dapat terjadi karena adanya tidak sesuai program software dengan interface kurang keras yang menyiapkan. Ya. Semantik error. Semantik. Ya. Semantik error adalah seri supervisi screening Korea Selatan. Ya, jadi semantik tadi sama intervensi. Oke. Kelompok 4 ada tanggapan? Atau ada jawaban? Kelompok 4 ada jawaban? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Logical error. Oke. Logical error adalah kesalahan dalam kode program sehingga mengakibatkan output yang salah. Ya, yang kedua. Interface error. Apa?
Interface error ada tadi yang pakai interface ini. Oke, enggak apa-apa, interface error. Interface error terjadi saat ada ketidaksesuaian antara program lunak dan interface hardware yang Anda gunakan. Oh ya. Begitu juga tadi penjelasannya. Oke. Bagus, sudah benar nih. Jadi untuk bagian A sama B sudah clear nih ya. Lanjut di C. Apa yang dimaksud dengan kelompok 2? Bab. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Ramadan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan arti bab. Bab adalah kesalahan pada aplikasi yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan sehingga aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau keras. Ya. Berikutnya defect. Ini yang C tadi sama semua jika punya atau ada yang lain. Kalau sama di semua atau ada yang lain, kita utamakan dulu yang nanti jadi dengar baik-baik nanti yang sampai sama. Oke, yang lanjut. Seorang programmer saat merancang dan membangun perangkat lunak dapat membuat kesalahan. Kesalahan ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam perangkat lunak. Ya, defect itu. Kemudian fail. Failure adalah ketidakmampuan sistem perangkat lunak atau komponen untuk melakukan fungsi yang diperlakukan dalam persyaratan kinerja yang ditentukan. Oke. Terakhir atau dari kelompok lain ada yang terakhir yang bisa? Yang terakhir ada? Ada? Ya, oke. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sia Yogia. Ya. Fault adalah suatu kondisi yang menyebabkan suatu sistem gagal dalam melakukan fungsi yang disyaratkan. Oke. Berikutnya kita langsung di D. Atau begini ya. D, saya berikan tanggung jawab untuk menjawab bagian D, kelompok 4. E, saya berikan tanggung jawab di kelompok 3. F, G, kelompok 1. Dikasih lagi bonus kelompok 3 karena banyak. A, oke? Ya, jadi yang mana? Yang apa? E. Yang mana? Mulai dari mana dulu? Ada jawabannya? Ini kesalahan ada? Ada? Ya, oke, dengarkan. Oke? Dengarkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesalahan dan cek kesalahan leksikal, misalnya kesalahan mengejar keyboard. Contoh dan ditulis 10. Ya. Kesalahan sinteks, misalnya pada operasi aritmatika kekurangan juga pada basic atau huruf. Contoh A titik 2 sama dengan X tambah tanda kurung B juga tanda kurung C tambah D titik kurung. Kesalahan sinematik, tipe data yang salah misalnya tipe data intelijen yang digunakan pada bentuk variabel string. Contoh var siswa intelijen dan siswa koma akan Ada tipe string. Ya. akan string variabel belum didefinisikan tetapi digunakan dalam operasi. Contoh B 2 sama dengan B tambah 1. B belum didefinisikan. Oke. Untuk D. Oh, berarti dia menjelaskan yang E ya? Berarti siapa yang mau berarti yang D siapa? Harusnya dia ya? Berarti itu kan bukan tadi yang E. Berarti kau yang D. Itu kan dia, itu kan D. D.
dipersingkat saja nanti. Persingkat saja kalau ada. Ini dia. Apa yang menjadi penentu kesalahan sebuah program? Jelaskan coba. Disingkat saja. Kesimpulannya. Apa penentunya? Baca nih. Nanti nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka. Nah, penentunya apa Rizka? Yang pertama. Oh, jadi penentu kesalahan biasanya divalidasi. Oke, benar. Untuk apa lagi? F, siapa tadi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ramdan dari kelompok 2. Ya. Jadi kesalahan pada program PHP yang tidak dapat diisi error, yaitu pass error, fatal error, warning error, dan Ya. notice error. Ya. Benar. Apa lagi? Kelompok berapa lagi? G. Kesalahan seperti apa yang terjadi dalam PHP? Nomor 1. Apa kesalahan yang terjadi pada PHP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan semua nak. Kesalahan seperti apa yang sering terjadi dalam PHP. PHP. Ya. Kurangnya titik dan koma, kurangnya atau kelebihan tentang keprograman, salah memiliki nama folder. Ya, jadi biasanya kelebihan ketik, Pak. Kelebihan ketik. Biasanya 2 kali ketik itu titik komanya. Yang apa lagi? Terakhir ya? Yang terakhir kelompok 3. Bagaimana prosedur dalam menangani kesalahan yang terjadi? Coba ya. Yang terakhir ya, dengar yang terakhir, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ramadan dari kelas 11/3. Saya akan menjawab soal A. Ya. Bagaimana prosedur dalam menangani kesalahan-kesalahan yang terjadi? Ya. Sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Maka kompilator harus memiliki strategi apa yang harus dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Benar. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Baik. Untuk LKPD-nya bisa dikumpul nanti ya. Iya, Pak. Kasih Pak. Untuk jawabannya ada di sini toh? Ya. Sini. Dikumpul nih. Mana lagi? Tadi mau. Oke, dengarkan. Dari kegiatan ini tadi, yang pertama kita mengamati ya. Kalian mengamati. Yang kedua, kalian membentuk kelompok ya. Bentuk kelompok tadi mengamati apa yang diamati. Ya, dan di PPD tadi toh, kemudian bentuk kelompok, kemudian melakukan diskusi, mencari jawabannya. Setelah itu kalian menampilkan atau menjelaskan apa yang kalian dapatkan tadi, kalian tulis toh. Oke, tibalah saatnya kita di bagian penutup ya. Jadi saya refleksikan dulu nah. Jadi maksud daripada refleksi itu saya jelaskan dulu, saya simpulkan semua dari kegiatan hari ini ya. Saya simpulkan. Ada 2 kesimpulan yang bisa saya berikan. Yang pertama,
Salah. Begitu. Paham sampai di sini? Ya, ada juga tadi yang masalah ketidakcocokan, error terjadi karena ketidakcocokan perangkat lunak dengan perangkat keras. Iya. Contoh, kita coba jalankan aplikasi di perangkat keras yang sudah lama sekali, berat sekali dia bawa, error itu biasa. Oke, atau biasa yang disebut dengan bug. Oke. Kalau begitu saya akan memberikan post test, ya, post test saya kirim di grupnya. Post test saya kirim di grup WA. Ada nih kayaknya tadi di grup WA-nya. Coba di grup dulu grup WA-nya. Oh ini. Oke, silakan dikerjakan dulu itu post testnya. Silakan dikerjakan post test yang ada di grup WA. Masing-masing semua mengerjakan, semua kerjakan. Silakan dikerjakan.
Sudah? Satu nih, oke. Nanti postcase-nya dikirim di WA kan hasilnya? WA grup ya, kirim di grup. Foto saja baru kirim di grup. Ya, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Foto nih, foto, kirim. Yang sudah kirim angkat tangan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 tadi sudah kirim. Kelompok 4 sudah yang dikirim. Kelompok mana lagi? Kelompok 3 sudah Dito? Ya. Kelompok ya, kelompok 2 selesai. Kelompok 1 baru sementara. Masuk nih, sudah Dito? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Foto dulu baru kirim. Oke, baik. Mau perhatian semua? Perhatian dulu semua nak. Jadi postcase-nya sudah dikirim, maka itu menandakan bahwa sudah berakhirlah, hampir berakhir ya. Sudah hampir berakhir materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum meninggalkan tempat ini, yang pertama kalian harus cek kebersihan dulu masing-masing, cek dulu. Semua dirapikan dulu, semua rapikan. Yang kasih masuk nih, ya ambil semua dulu, rapikan semua, rapikan. Ya, kasih rapi dulu semua, kasih rapi nih. Baru kembali dulu karena mau cek. Ya, rapikan. Kasih bagus minum ya. Pastikan sampah tidak ada ya. Pastikan tidak ada sampah. Pastikan tidak ada sampah, oke? Ya, tutupi lagi kalau sudah. Dulu kembali kalau sudah. Sampahnya dibawa pulang. Oleh sama orang tua. Baik. Sebelum keluar dari ruangan saya absen kembali. Jangan sampai ada yang hilang. Ya. Nah, jangan sampai ada lewat jendela tadi keluar. Adrian. Oke. Alham. Ada Pak. Oke, baik. Semangat sekali. Alham. Pada waktu membaca nak. Asfalda. Arya. Ayo Pak. Ya. Ramadan. Ayo Pak. Ya, karena susah saya sebut itu pandur. Farel. Ada Pak. Ya, mantap. Malik Akbar. Ya, Malik Akbar bersibuk itu. Mantap. Mama Aidil. Ayo Pak. Rangga. Ayo Pak. Alia Trijanita. Hadir Pak. Esti. Hadir Pak. Yang mudah penyanyi nih. Gitaris. Hadir Pak. Arsedi. Hadir Pak. Nur Aziz. Kenapa Nur Aziz? Nurul Ratu. Hadir Pak. Reski. Hadir Pak. Rizka. Hadir Pak. Rizky Putri Amelia. Hadir Pak. Sriani. Hadir. Gina Hanur. Hadir Pak. Ya, lengkap di semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum meninggalkan ruangan ini, maka siapa yang bisa pimpin doa dulu? Ya, pimpin doa. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kalau kita membaca doa sebelum kita masing-masing berdoa kepada Yesus. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak kesempatannya pada siang menjelang sore hari ini. Ya.
Semoga diberkahi semua yang buta. Amin. Jadi keluar jangan seperti kambing ya, satu-satu. Ya, terima kasih. Silakan diambil kursinya. Satu. Ada Kak. Kalau tinggal Recording stopped.